Ada lagi? Allah lemah. Allah. Wah, itu politik gitu ya, saya nggak ngikut-ngikut itu. Termasuk Tuhan apa? Bukan Arab, itu politik itu. Kita gak usah komen-komen yang begitulah. Ya, kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam wa ta'zim untuk murabbina Syekh Abuya Ar-Rosi. Tutupin saja. Pertama, nama saya Muhammad Said dari Senalau Waru. Pertanyaan yang pertama mengenai sifat dan zat. Dalam sifat dan zat bagi Allah Ta'ala itu selalu dipertentangkan, termasuk oleh Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami meminta tanggapan Buya atau penjelasan secara terhana mengenai sifat dan zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena di dalam Fathul Majid di situ juga ada sifat yang kurang saya paham, yaitu tentang iradah. Di mana di situ dijelaskan percaya terhadap iradah itu menyebabkan kufur. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, akhir hari ini atau pada zaman global, yakni pada masa-masa kini, banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan di berbagai media sosial, termasuk ada sebuah perkataan Allahmu lemah dan Allahku besar, seperti itu. Yang berikutnya juga beberapa minggu atau beberapa bulan ini sudah terjadi. Apakah termasuk bagian dari akidah atau bisa merusak terhadap akidah manakala seseorang berkeliling di dalam gereja kemudian membacakan sebuah selawat? Itu yang kedua. Yang paling terakhir adalah masalah afiliasi terhadap sebuah organisasi. Di situ seolah-olah seseorang menggantungkan diri terhadap sebuah organisasi. Mohon sudah terlalu banyak, nanti mudah-mudahan beliau datang kembali. Iya, terima kasih. Afwan ya Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk mengefisien waktu, beliau sudah bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama mengkritik pemimpin, yang kedua penyebab kemunduran Islam dari perpecahan yang terjadi. Mohon pencerahan. Dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihah. Hafalkan hadisnya? Coba perhatiin dulu, jangan cuma langsung loncat. Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Faqal, Nabi ku ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillah. Pertama, kepada Allah. Maka nasihat itu enggak berarti kritik. An-nasihah berarti an-nus, khulusun niyyah ilallah tabaraka ta'ala, ketulusan niat kepada Allah. Jadi sebelum kita negur orang, kritik orang, tuluskan dulu niat. Hancurkan dulu kesombongan di hati. Ademkan dulu emosi. Jangan mengkritik dalam emosi. Nanti yang masuk syaitan. Ya. Itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Lalu an-nasihah itu terhadap kitabullah. Orang tulus baca kitabullah, dia tidak akan politisasi ayat. Dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya. Ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok. Baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat. Ayatnya tidak salah yang memperkosa ayat. Dan yang berikut, wali rasulihi, tulus kepada Rasul. Kita benar-benar gak sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang?
Nabi itu memimpin umat bil bughdi, dengan kemarahan, kebencian, atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci. Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukanlah orang yang mencaci maki, apalagi melaknat. Maka siapa yang di luar manhaj ini, fahuwa laisa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia bukan man ittaba'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki, itu enggak masuk berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bukan di Bukhari, mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya, siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj, keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga, sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita nggak naik. Wajar kalau kita istighosah nggak makbul. Wajar yang kita coblos nggak menang. Karena isinya kebencian, memutus silaturahim, ngata-ngatain orang. Saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Hurairah ini. Pantas iman kita mungkin kuat, tapi tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Lalu kemudian ulai aimmatil muslimin wa amatihim, baru Allah, kitab, Rasul tulus kepada imam-imam, tulus mengkritik. Kalau tulus mengkritik, tulus juga membantu, tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama. Mau nggak teman-teman yang hadir ini negeri kita seperti Suriah? Mau nggak? Kayak Irak, mau nggak? Itu mati tak hidup tak mau. Gimana kata orang? Hidup segan mati tak mau. Udah bingung tuh mereka mau hidup. Mau negeri ini diporak-poranda. Kita nggak mau, ya. Maka mengkritiklah dengan ketulusan. Sesuatu yang tulus tembus ke dalam kolbu. Tapi kalau pakai emosi, orang juga males dengerin. Males dia malah menghancurkan kita gitu, mencaci maki. Itu jadinya. Jadi kalau ingin mengkritisi, istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqad wal bughd, dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian. Ya. Jadi boleh enggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan, ad-dinun nasihah. Kan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihat. Ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini enggak usah pemimpin lah. Ini antum, Ustadz, dikritik oleh orang dengan cara, Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini? Mau enggak digituin? Pasti nggak mau. Apalagi mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita nggak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, mau nggak? Sama-sama. Ya, alhamdulillah, ya. Terus apa lagi Pak Kiai? Zat dan sifat. Waduh, itu 6 SKS bro, ya. Itu nanti kalau saya ke Madura lagi, kita buat daurah di pesantren mana, kita bedah itu kitab Fathul Majid dan kita ijazahkan sanadnya nanti, bersambung ke Syekh Nawawi, ke Ahmad Narawi, dan juga sanad akidah ke Imam Asy'ari, lanjut kepada Rasulullah SAW. Nanti ya, sabar ya. Itu 3 SKS saja nggak cukup, 6 SKS. Ada lagi? Allah lemah.
Wah itu politik gitu ya, saya nggak ngikut-ngikut itu. Termasuk Tuhan apa? Bukan Arab, itu politik itu. Kita gak usah komen-komen yang begitulah. Ya, kelamaan.